Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kembali lagi kita ke materi selanjutnya, yaitu di sini kita akan mulai materi tentang bagaimana Bapak dan Ibu melakukan absensi atau melihat tampilan awal dari e-training kita, e-training BP3IP Jakarta, dan bagaimana Bapak dan Ibu melakukan absensi di e-training. Yang pertama kali Bapak lihat adalah ketika tampilan adalah di dashboard ya, ketika setelah masuk, kemudian masuk di dashboard, di sini akan otomatis di dashboard. Kemudian Bapak dan Ibu akan melihat di sini itu adalah, nah ini kalau ini yang ada di atas berarti ini adalah yang baru saja Bapak dan Ibu akses. Kemudian untuk melihat mata pelajaran Bapak dan Ibu di mana saja, ini ada di sini. Ini saya menggunakan sistem summary, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bentuknya ke bawah seperti ini. Nah, kemudian sekarang untuk melihat jadwal Bapak dan Ibu apa aja sih sekarang, sebetulnya Bapak dan Ibu bisa melihat ada di sebelah kanan bawah. Di sini ada upcoming event. Ya, di sini sebetulnya ada hari ini, misal tanggal 3 Agustus jam 6.30 sore Bapak dan Ibu sampai jam 7.30 mata pelajaran dari P221N1C TIU027. Ini adalah teknologi informatika dengan kode pengajar U027. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika melihat jadwal di mata pelajaran Bapak dan Ibu akan terlihat di sini ada kode dosen nih. Jadi sesuaikan aja antara jadwal dengan mata pelajaran yang ada di sini. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini untuk incoming eventnya, atau Bapak dan Ibu bisa melihat ada di bagian event di sini nih. Bapak dan Ibu bisa melihat, klik di sini event, kemudian nah di sini akan muncul urutan apa saja yang akan terjadi berikutnya. Ini misal di sini Bapak dan Ibu harus melakukan absensi pada teknologi informatika U027. Kalau misal mau langsung ke absensi, Bapak dan Ibu bisa to go activity, ya, go to activity di sini, klik, ini akan langsung menuju ke absen. Bapak dan Ibu bisa submit attendance di sini. Nih, kenapa kita bisa ada tulisan submit attendance di sini? Karena emang jadwalnya sesuai dengan waktu Ibu membuka materi tersebut. Jadwalnya tadi adalah jam 6.30 sampai jam 7.30. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu bisa melakukan absen antara 6.30 sampai 7.30. Lebih dari 7.30 PM ini, maka submit attendance ini tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Di sini tidak bisa diklik lagi seperti ini. Ini diklik bisa. Nah, ini kalau lewat yang event tadi di sini, klik. Kita ke event tadi, kita balik lagi. Nah, sebelah sini Go Activity ini akan langsung ke attendance. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan absensi di sana. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menuju ke mata pelajarannya. Mata pelajarannya di sini nih. Tinggal Ibu klik aja, Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini akan masuk ke mata pelajarannya. Kemudian attendance-nya di mana? Bapak dan Ibu bisa melakukannya di sini. Klik attendance di sini. Sama tadi, akhirnya datangnya ke sini juga untuk absen. Sini untuk absen. Nah, cara absennya bagaimana? Cara absennya adalah dengan mengklik yang submit attendance. Submit attendance ini muncul kalau Bapak dan Ibu membuka attendance ini tepat di antara jam 6.30 sampai jam 7.30. Kurang dari ini tidak akan muncul. Ini munculnya akan seperti ini nih. Kalau misal dia kurang jamnya, ini kan tanggal 13 nih Agustus jam 7 pagi sampai jam 9 pagi nih. Ini kan belum ada. Nah, ini munculnya seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu bukanya misal tadi adalah jam 6 sore, maka ini bentuknya seperti ini, seperti yang di bawah. Nah, karena kita membukanya sesuai dengan jadwalnya, maka akan ada muncul submit attendance. Dan yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tinggal klik submit attendance di sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada pilihannya Bapak dan Ibu. Tinggal klik aja di sini hadir. Seperti ini. Kemudian diklik save change.
Artinya Bapak dan Ibu sudah melakukan absensi pada kehadiran di sini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melanjutkan belajar, baik itu belajar secara mandiri di kelasnya di sini. Bapak dan Ibu mungkin bisa buka di sini attendant ini, bisa kalau misal bentuknya kotak seperti ini, kotak kosong, Bapak dan Ibu bisa lakukan klik secara mandiri, klik di sebelah sini. Nah, kalau bentuknya kotak putus-putus seperti ini biasanya ada syarat dulu Bapak dan Ibu untuk ada checklist seperti ini dan tidak bisa dilakukan secara mandiri. Nah, syaratnya apa? Misal kalau biodata biasanya adalah dengan cara dibuka dulu biodatanya. Biodata pengajar kita buka, kita lihat biodata pengajarnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Seperti ini, misal biodata pengajarnya. Nah, setelah itu kita cek lagi, misal ada centangnya, sekarang enggak. Kita lihat. Ini untuk masuk lagi ke materinya. Nah, kalau sudah dibuka pasti ada centang sebelah sini. Artinya Bapak dan Ibu sudah membuka ini. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk absensi. Dan untuk berikutnya di sini ada perkenalan PASIS. Misal Bapak dan Ibu ini biasanya untuk yang di kelas reguler, Bapak dan Ibu bisa melakukan perkenalan. Misal di sini ketika diklik, ya akan muncul nih Bapak dan Ibu. Ada perkenalan. Di sini misal untuk tingkat 1, nah maka akan ada pertanyaan, misal silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, tempat mengambil ANT 2-nya di mana, lulus ANT 2-nya tahun berapa. Caranya seperti apa? Bapak dan Ibu tinggal reply aja di sini, klik reply, kemudian dijawab Bapak dan Ibu. Misal nama, siapalah misalnya nama Bapak dan Ibu, kemudian tempat tanggal lahir, misal taruhlah Tasikmalaya, nah, misal tanggal 35 Bapak dan Ibu kalau ada, nah, terus misal 1987 misal Bapak dan Ibu ya. Ini saya asal-asalan karena misal saja nih. Tempat mengambil ANT 2, misal ANT 2 di BP3IP misal. P tahun misal 2017 Bapak dan Ibu, misal seperti ini. Kemudian setelah ini misal namanya diisilah, misal seperti ini, tinggal Bapak dan Ibu post to forum. Nah, post to forum nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ini perkenalan PASIS seperti ini. Nanti teman-teman Bapak dan Ibu juga akan mereply di sini Bapak dan Ibu ketika teman-teman datang masuk kemudian reply. Jadi di sini bisa saling berkenalan secara tidak langsung ya Bapak dan Ibu. Bukan berkenalan secara fisik di sini, tapi Bapak dan Ibu bisa berkenalan dengan membuka forum ini, forum perkenalan. Bapak dan Ibu bisa saling mengenal. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita cek lagi kembali ke sini. Nah, ini seperti ini. Ada juga kemungkinan Bapak dan Ibu ketika misal di jadwalnya ini pengajar akan melakukan pengajaran dengan melakukan telekonferensi. Telekonferensi bisa jadi bisa lewat Zoom, tapi mungkin bisa juga lewat telekonferensi yang ada di sistem di training ini. Yang perlu diingat Bapak dan Ibu bahwa di dalam pembelajaran reguler di sini Bapak dan Ibu diwajibkan untuk online sesuai dengan jadwal yang diberikan ke Bapak dan Ibu, yaitu online di mata pelajarannya masing-masing pada jadwalnya. Misal pembelajaran teknologi informatika jadwalnya adalah jam 6.30 sampai jam 7.30 malam misal seperti itu, maka Bapak dan Ibu wajib masuk ke dalam e-learning, melakukan absen, dan juga mungkin nanti pengajarnya akan mengajak berinteraksi antara Bapak dan Ibu dengan chat room atau mungkin dengan menggunakan telekonferensi. Jadi Bapak dan Ibu harus standby di sistem sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu untuk kewajiban Bapak dan Ibu untuk mengikuti pembelajaran secara online di e-training. Berbeda nanti mungkin dengan di sistem asinkronus yang tidak usah online berbarengan atau sesuai dengan jadwal antara pengajar dengan PASIS. Nah, untuk yang reguler Bapak dan Ibu diwajibkan
hadir sesuai dengan jadwalnya di mata pelajarannya tersebut. Jadi Bapak dan Ibu harus membuka mata pelajarannya sesuai dengan jadwalnya. Seperti itu. Mungkin segitu aja dulu sementara Bapak dan Ibu, sedikit tentang bagaimana Bapak dan Ibu melakukan absensi di e-training. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.